Halo teman-teman, kembali lagi di channel Swing and Live, di mana kita akan bahas banyak mengenai golf, fitness, dan di video kali ini gue mau ngajak teman-teman buat ikut gue latihan di gym, supaya teman-teman tahu nih, gue itu kalau latihan di gym ngapain aja sih, dan gimana aja latihannya. Yuk, tonton terus sampai habis. Oke, jadi gue itu kalau nge-gym selalu ke Running Strength Gym yang letaknya itu ada di Ruko Ice Business Park BSD. Kenapa gue latihan di sini? Karena nomor satu, gym ini bener-bener dirancang khusus buat strength training dan untuk powerlifter. Dan alat-alatnya juga berkualitas tinggi. Gym ini juga jadi markas tim powerlifting terbaik di Indonesia, Soar Conqueror. Jadi gym ini pas banget buat teman-teman yang mau latihan serius dan mau fokus tingkatin strength. Gue lagi mendalami powerlifting dan golf fitness, dua jenis latihan yang berbeda. Kekurangannya adalah karena keterbatasan waktu, gue nggak bisa full powerlifting atau latihan golf. Fokus gue adalah untuk menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Dengan ini, gue jadi punya metode latihan hybrid, powerlifting dan golf. End goal-nya, gue sih tertarik sama long drive. Sebelum latihan, gue selalu pemanasan, dan karena ini latihan squat day, jadi gue mau mastiin kalau hip gue itu bener-bener siap dan cukup panas, supaya ketika nanti mulai ada beban, badan gue itu nggak cedera. Gue biasanya mulai dengan 90-90 supaya hip lebih kebuka, dilanjut dengan leg kicks ke depan dan ke samping, dan leg circles. Stretches ini gue pakai terus karena pemanasan-pemanasan ini yang gue rasa buat gue sendiri bisa ngebuka hip supaya nggak kaku, dan dapat muscle flexion-nya. Intinya, sebelum latihan, kita perlu stretching, tapi yang dynamic stretching. Squat yang gue pakai ini normalnya pakai metode 5x5, dan di tiap minggunya gue tambahin 2,5 kg untuk progressive overload. Tapi kembali lagi lihat situasi. Kadang badan kurang fit, kurang tidur, atau ada masalah lain, jadi kadang harus diturunin beratnya. Buat gue, squat ini adalah latihan paling penting untuk golf, dan kebetulan squat juga jadi strong point gue di powerlifting. Untuk golf sendiri, squat ini bisa membantu kita dalam 3 hal. Pertama, squat ngebantu kita untuk menghasilkan tenaga saat impact. Kedua, squat ini ngelatih glutes, dan glutes memiliki peran penting untuk bikin badan kita stabil, dan juga untuk transfer tenaga dari tanah ke kaki, terus kemudian ditransfer ke upper body. Ketiga, karena squat ini adalah compound exercise yang berarti dia pakai banyak otot, squat ini juga sebetulnya melatih ankle dan hip mobility yang penting banget buat swing golf kita. Untuk latihan aksesoris, gue pakai metode 3x8 atau 4x8 tergantung situasi. Biasanya gue suka latihan pendulum squat, standing reverse leg curl, dan calf raises. Pendulum squat masuk ke dalam latihan gue karena gue juga pengen nguatin otot-otot kaki. Bedanya dengan squat adalah pendulum squat ini ngebantu untuk targetin otot paha aja dan gak ngasih begitu banyak beban untuk tulang punggung sama dengkul. Karena otot quad sebagian luar gua underdeveloped dibanding bagian yang lain, jadi gue pakai narrow stance. Sama kayak squats, pendulum squat ini bakal nguatin otot quadriceps yang bisa ngebantu kita punya base yang kuat, sehingga swing kita lebih stabil. Kalau swing kita stabil, swing kita bisa jadi lebih kuat dan lebih akurat. Berikutnya, gue suka latihan yang target hamstring, dan di sini gue pakai standing reverse leg curl. Latihan ini tujuannya supaya kaki kita itu kuat, bukan cuma di otot paha aja yang di depan, tapi juga otot hamstring kita yang ada di belakang. Selain itu, latihan ini bisa ngebantu meningkatkan flexibility hamstring yang bisa ngebantu kita punya swing yang lebih effortless. Latihan ini disebut unilateral exercise atau latihan satu sisi, dan latihan satu sisi seperti ini tujuannya supaya kaki kita itu seimbang kuatnya. Karena kalau cuma satu sisi doang yang lebih kuat, nanti yang ada bukannya ngebantu swing, tapi malah bisa jadi swing kita malah lebih kacau. Next, ini sebetulnya salah satu latihan favorit gua, yaitu calf raises. Selain karena latihan ini bisa gedein otot betis yang jadi bukti kalau kita nggak pernah skip leg day, tapi otot betis yang kuat ini juga bisa membantu kita untuk punya ankle mobility yang diperlukan buat swing. Latihan ini juga bisa ngebantu kita supaya badan kita punya solid base waktu swing. Seperti yang teman-teman lihat, ini gue latihan di tangga, jadi sebenarnya ini latihan yang bisa dikerjain dimanapun. Bahkan sekedar jinjit-jinjit doang pun juga bisa ngebantu kalau dilakuin secara benar. Lagi ngantri beli kopi misalnya, bisa. Lagi berdiri di KRL, bisa juga.
Lagi bingung nggak ada kerjaan? Boleh juga. Untuk latihan core biasanya gue pakai plank, tapi kali ini gue pakai dead bug. Core muscles ini gue latih supaya badan gue bisa generate power dan supaya badan gue nggak oleng waktu swing. Dead bugs ini ngelatih hampir semua otot core, jadi bukan cuma abs-nya aja. Gue pakai latihan ini juga untuk ngelatih postur gue yang berantakan karena efek kebanyakan duduk waktu kerja dan nggak merhatiin posisi gue duduk. Akibatnya, kalau gue pasang posisi saat address, badan gue itu cenderung punya S-posture. Dan kecenderungan yang nggak baik ini malah mengurangi power yang kita hasilkan saat swing. Setelah selesai latihan, gue ngelakuin stretching lagi, tapi kali ini static stretching buat menghindari yang namanya DOMS atau Delayed Onset Muscle Soreness. Atau bahasa kerennya itu pegel-pegel. Bahkan abis main golf pun, begitu sampai rumah, selalu gue sempetin untuk ngelakuin static stretching supaya kaki itu bisa dibawa jalan lagi besoknya. Selain itu, static stretching juga bisa kita pakai untuk melatih flexibility. Jadi kalau ada target untuk naikin flexibility di satu area tertentu, bisa juga dimasukin ke static stretching. Seperti contoh, kalau mau ningkatin hip flexibility, kita bisa juga masukin seated toe reach di saat kita melakukan pendinginan atau static stretching. Satu hal lagi yang mau gue share di sini adalah kalau teman-teman perhatiin, kaos kaki gue hari ini keren banget karena ini adalah compression socks with a mission. Gue juga mau share manfaat dari compression socks with a mission buat teman-teman yang suka nge-gym juga dan kenapa teman-teman perlu punya kaos kaki ini. Yang pertama, kaos kaki ini selain tampilannya yang kece, juga bisa ngebantu mengurangi pembengkakan dan kram pada kaki karena kaos kaki ini dirancang khusus buat membantu peredaran darah. Pas banget buat kalau lagi latihan kaki. Kedua, yang gue rasain pas latihan pakai kaos kaki ini tuh kaki gue jadi lebih nyaman, dan karena dia itu ada sensasi kenceng di kaki, gue jadi berasa lebih aman pas latihan. Dan yang terakhir, kaos kaki ini bisa ngebantu kita recover between sets lebih cepat. Dan yang jelas, nggak ada dampak negatif dari pakai compression socks buat nge-gym. Menurut gua, faktor paling penting kenapa teman-teman yang suka nge-gym wajib banget punya compression socks with a mission ini adalah karena faktor recovery-nya. Buat gua yang selalu sibuk dan harus disiplin sama waktu, kaos kaki ini bener-bener bisa ngebantu gua ngerasa tetap fresh dan gak ngerasa pegel seharian setelah olahraga. Stylenya tuh juga menurut gua keren, jadi pakai celana pendek sekalipun gak akan kelihatan saltum alias salah kostum. Gue udah ngerasain sendiri benefitnya, jadi kalau nggak percaya, silakan buktiin sendiri, beli kaos kakinya, dan pakai sendiri biar teman-teman bisa ngerasain sendiri. Oke, jadi tadi itu sekilas gimana gue biasanya latihan di gym. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Emang latihannya dikit, tapi kalau dieksekusi secara benar, latihan begini pun akan tetap membawa dampak positif, bukan cuma ke golf, tapi juga ke kehidupan sehari-hari. Gue yakin meskipun waktu yang gue habisin di gym ini kadang masih tergolong singkat, tapi kalau dikerjain secara teratur, efeknya nanti bakal kerasa sendiri. Semoga teman-teman terhibur dan terinspirasi untuk mulai nge-gym, dan buat yang sering nge-gym, jadi nggak skip leg day. Hit far, muscle up!